Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Jadi, secara pengertian kita pahami terlebih dahulu, gaya Lorentz itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada arus listrik. Nah, di gaya Lorentz ini nanti dia menggunakan kaidah tangan kanan. Kemudian gaya Lorentz sendiri itu bisa terjadi pada kondisi di mana dia akan bereaksi dengan kawat lurus panjang berarus. Kemudian yang kedua pada kawat sejajar. Dan pada muatan yang bergerak. Kemudian kita akan memahami terlebih dahulu tentang kaidah tangan kanan untuk memahami arah gaya Lorentz. Oke, untuk kaidah tangan kanan itu kalian bisa menggunakan dua bentuk ini, bisa seperti yang gambar pertama atau yang gambar kedua. Nah, untuk yang gambar kedua coba kita uraikan. Jadi ibu jari itu dia menunjukkan arah arus atau I. Kemudian 4 jari dia menunjukkan arah medan magnet atau B. Kemudian ada telapak tangan, itu berarti arah gaya Lorentz sebagai F. Kemudian untuk yang gambar 1 berarti sama ya, ini I-nya adalah arah arus, B-nya berarti arah medan, kemudian F-nya itu adalah arah gaya Lorentz. Nah, sekarang di sini ada dua kondisi. Kita coba untuk mengecek arah gaya Lorentz-nya. Pertama-tama untuk yang nomor 1, kalian misalkan kita gunakan kaidah yang kedua ya. Ibu jari diletakkan di atas sesuaikan dengan arah arus di gambarnya. Jadi I-nya kalian tempelkan pada gambar. Kemudian di situ ada B, B-nya itu adalah cross yang artinya masuk. Berarti yang 4 jari itu masukkan ke dalam bidang. Jadi tempelkan di gambar, kemudian B-nya itu masuk ke dalam bidang. Maka telapak tangan itu kan melambangkan arah gaya Lorentz-nya ya. Telapak tangannya akan mengarah ke kiri. Jadi ini nanti F-nya. Kemudian untuk gambar kedua, I-nya itu ke bawah, kemudian medan magnetnya itu keluar bidang, berarti kalian tempelkan ke bawah, kemudian 4 jarinya ke arah keluar bidang, maka kalian juga akan mendapatkan bahwa gaya Lorentz-nya arahnya akan ke kiri juga, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang gaya Lorentz pada kawat berarus. Jadi, kalau misalkan di sini ada kawat, kemudian diketahui arah medan magnetnya itu memiliki sudut terhadap kawat, maka kalian akan menggunakan rumus F sama dengan B I L sin theta. Tetapi jika theta itu adalah 90 derajat, maka nilai sinnya itu adalah 1, yang akhirnya rumusnya menjadi F sama dengan BIL. Nah, seperti ini.
Kemudian kita rincikan dulu, F itu apa sih? Jadi F itu adalah gaya Lorentz, satuannya Newton. B itu adalah induksi magnet atau medan magnet. Tesla. Kemudian I adalah arus dari listrik pada kawat, satuannya ampere. Lalu L adalah panjang penghantar. Kemudian theta itu berarti sudut antara arus dengan medan magnet. Ini satuannya meter ya, yang panjang. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian contoh, misalkan di sini ada kawat, kemudian ada magnet ya, ada kutub utara sama kutub selatan. Kemudian jadi ada kawat berada di dua magnet. Dia memiliki induksi magnetik, berarti B itu dengan nilai 0,02 Tesla. Kemudian besar arusnya juga diketahui adalah 5 ampere. Lalu yang ditanyakan adalah besar dan arah dari gaya magnetik yang bekerja pada kawat 10 cm. Oke. Nah, di sini berarti kita perlu cari terlebih dahulu arah B-nya. Kenapa? Karena kalau dia membentuk sudut, kita bisa gunakan rumus pertama. Kalau tanpa sudut atau sudutnya 90 derajat, kita bisa menggunakan rumus kedua. Nah, di sini karena hubungannya dengan magnet, jadi B pada magnet itu akan mengarah dari kutub utara menuju selatan. Sehingga nanti B-nya bisa kita bikin seperti ini. Oke? Yang artinya apakah dia membentuk sudut? Tidak. Atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi petanya sama dengan 90 derajat. Oke, sehingga kita bisa menghitung gaya Lorentz. Jadi gaya magnetik itu adalah gaya Lorentz menggunakan F sama dengan BIL, di mana B-nya itu adalah 0,02, I-nya adalah 5, L-nya adalah panjang penghantar ya, yaitu 10 cm atau 10 kali 10 pangkat minus 2 biar meter. Maka ini kita tulis 2 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 1. Ingat konsep eksponen. 2 kali 5 kan 10. Kali 10 min 2 kali 10 pangkat min 1. Ini dicoret ya. Maka akan didapatkan 10 pangkat min 2 Newton. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya Lorentz pada kawat sejajar, contohnya seperti ini. Nah, kita kenal dulu rumusnya, ada mu 0 dikali I1 kali I2 dikali L dibagi 2 pi A. Jadi nanti karena kawatnya ada 2, berarti harusnya ada 2 ya. Oke, kemudian kita identifikasi. Yang pertama unsur A, itu didapatkan dari sini, jarak antar kawatnya adalah A. Kemudian kita tahu bahwa, ini kondisi pertama ya. Kondisi yang pertama, itu adalah jika arah arus searah seperti yang nomor 1, gaya Lorentz itu tarik menarik. Jadi coba kalian menggunakan kaidah tangan kanan di bagian video yang pertama. Jadi ibu jari taruh di gambar. Kemudian
ada ralat. Jadi kalau ada dua kawat searah tadi dikatakan bahwa arah arus searah gaya Lorentz-nya itu adalah tarik menarik ya. Berarti seperti ini. Ini adalah F1, ini adalah F2. Ini kawat 1, ini kawat kedua. Kemudian untuk kondisi yang kedua, jika arah arus berlawanan arah, maka gaya Lorentz tolak menolak. Jadi jika arah arus berlawanan, gaya Lorentz akan tolak menolak. Sehingga di sini kita kasih F2, di sini kita kasih F1. Nah, dari situ kalian bisa menentukan B-nya nih. Misalkan pada kawat yang pertama, kondisi pertama ya. Ibu jarinya di kawat 1 itu kalian letakkan sesuai gambar. Kemudian F-nya, F itu kan berarti telapak tangan. Telapak tangannya diarahkan ke F1. Maka kalian akan dapat B itu di 4 jari, itu menuju ke luar bidang. Benar? Sehingga nanti di sini itu simbolnya dot. Sedangkan kalau kawat yang satunya ibu jari kemudian arah gaya Lorentz, maka akan didapatkan cross. Atau kalian juga bisa menggunakan gini. Kawat 1 ibu jari ditempelkan, kemudian keempat jarinya ditempelkan ke kawat 2. Berarti kan 4 jarinya kan itu masuk ya, berarti kalian bisa simbolkan gini. Ini adalah B1, B terhadap kawat 1. Kemudian kalau yang arah arus kawat yang kedua, ibu jarinya tempelkan, kemudian keempat jarinya itu mengarah keluar bidang. Jadi kalian bisa tulis di kawat 1 itu adalah B2. Kemudian untuk yang kondisi kedua, pada kawat 1, ibu jari, kemudian ibu jari ke kawat jari keempatnya itu ada di kawat kedua, berarti cross. Kemudian kawat kedua, ibu jari taruh di bawah, kemudian keempat jarinya itu juga arahkan ke kawat kedua. Kawat kedua, ibu jarinya ditempelkan, kemudian di situ arah gaya Lorentz-nya kan ke kanan ya, berarti kalian putar tangan sehingga telapak kanannya ada pada area kanan. Maka jadi pada kawat kedua kalian tulis atau kalian ambil ibu jari taruh ke bawah sesuai arah arus, lalu kalian bentangkan tangan, kemudian terlihat bahwa arah F2-nya kan ke kanan, sehingga keempat jari kalian menuju ke kawat ke dalam bidang ya, berarti nanti dapat cross. Nah, ini adalah B1, ini adalah B2. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Di situ ada dua kawat ya. Tentukan besar dan arah. Oke, besar dan arah. Yang pertama tadi kalau misalkan arusnya sama, gaya Lorentz-nya akan, iya bener banget, akan tarik menarik. Ini F1, ini F2. Kemudian kita disuruh mencari besar, berarti menggunakan F sama dengan mu 0 I1 I2 kali L per 2 pi A menjadi 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 3, kemudian L nya itu 0,5 meter ya, kita tulis setengah aja, dibagi 2 pi, A nya adalah 1 meter. Kita bisa coret, sisa 2 kita bisa coret, berarti hasilnya adalah 6 10 pangkat min 7 Newton.
Nah, untuk arahnya gimana? Di sini yang ditanyakan adalah arah yang bekerja pada kawat kedua. Kawat kedua kan yang ini ya. Arah F-nya itu ke kiri. Jadi arah menuju kawat 1.